Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rumah termasuk salah satu kebutuhan primer manusia. Dan dalam Islam, manusia membutuhkan rumah tidak hanya di dunia saja, tapi juga di alam kubur dan di alam akhirat kelak. Di dalam Al-Quran, jika dilihat dari fungsinya, kata rumah diartikan dengan beberapa istilah. Di antaranya adalah yang pertama baitun, yaitu tempat istirahat, tempat tidur sebagai persiapan untuk qiyamul lail, untuk ibadah malam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu karakter hambanya yang bernama ibadur rahman. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Hamba Allah yang bernama ibadur rahman itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan bersujud dan berdiri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rumah dalam arti baitun juga merupakan tempat yang membuat setan gerah, membuat setan tidak betah tinggal di dalamnya, karena selalu dibacakan Al-Quran. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqrahu fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Sedikitnya ada 3 faedah penting yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama adalah dilarang mengubur jenazah di rumah. Yang kedua, keutamaan surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, salah satu fungsi rumah sebagai baitun adalah tempat membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, rumah juga diartikan sebagai manzilun, yaitu tempat singgah, tempat persinggahan sepulang dari pepergian, tempat persinggahan para tamu, tempat persinggahan para malaikat yang membawa rahmat. Seperti yang ditegaskan dalam hadis riwayat Khawlah binti Hakim al-Aslamiyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nazala manzilan tsumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Siapa yang mampir, siapa yang singgah, siapa yang menetap di suatu tempat, kemudian dia berdoa, "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan, dari keburukan setiap makhluk yang diciptakan." Maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa membahayakannya hingga ia meninggalkan tempat tersebut. Hadis
Sahih riwayat Muslim. Dan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah sebuah hadis dengan tanpa menyebutkan sanad dan rawinya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunia. Kuburan itu tempat singgah pertama dari tempat-tempat di akhirat dan tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat, rumah diartikan sebagai maskanun, itu tempat yang tenang, tempat yang tentram, tempat yang membuat penghuninya senang, membuat penghuninya bahagia. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min sa'adatil muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Di antara kebahagiaan seorang muslim adalah rumah yang terasa luas, tidak terasa sempit. Rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang layak, kendaraan yang nyaman. Dan yang kelima, rumah juga diartikan sebagai jannah. Itu tempat yang sejuk, tempat yang adem, tempat yang penghuninya ayam, tentram, akur, damai, rukun, aman dan sejahtera. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni sorga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salamun qaulan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, selamat dan sejahtera sebagai ucapan dari Allah yang Maha Penyayang. Surat Yasin ayat 55 sampai 58. Sekian dan demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi